Ini ukurannya berapa? Ini ukurannya kira-kira 4 kali Ini 6. sesuatu hal yang nggak masuk akal untuk membicarakan masalah ukuran. Jadi Masuk akal bagi yang punya Bagaimana akal. masuk akal ukuran? Bukan Ini protokol. Sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Saya saksi membebaskan. Laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Jokowi masih diperiksa lagi di Polresta Surakarta dengan 10 pertanyaan. Aneh banget, katanya sudah dilimpahkan kok masih ada pertanyaan lagi. Maaf, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Yang atas 2019, yang bawah 2014. Ini adalah spesimen ijazah Joko Widodo yang secara ofisial pertama kali dikeluarkan. Ijazah ini tampak berbagai macam perilaku yang memang anomali. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Berkas perkara Roy Suryo dan kawan-kawan sudah diperbaiki dan siap dilimpahkan ke kejaksaan. Sejengkal menuju persidangan, Roy Rismon Tiva RRT minta kasus dihentikan. 3 begawan dilibatkan untuk membebaskan Roy Suryo dari jerat tersangka fitnah kasus ijazah. Sementara salinan lengkap ijazah telah dibuka ke publik. Apakah babak baru akan terungkap? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan langsung panggilkan para narasumber Rakyat Bersuara pada malam hari ini. Pakar telematika, tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo. Bung Roy, selamat malam. Ini datanya tebal, udah kayak mau skripsi, tesis, disertasi. Katanya disertasi, tapi tulisannya tesis. itu temannya Jokowi. Kelihatan bohong lagi berarti. Dia belum apa-apa udah ngegas. Sekjen Pradi Bersatu, Bung Ade Darmawan. Selamat malam, Bung Ade. Wah, Selamat malam, Bung Emang. keren jaketnya. Siap. Wakapolri periode 2012-2014, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Pak Ugro, malam ini saya ucapkan selamat ulang tahun. Pak Ugro sedang berulang tahun malam ini. Oh iya, Selamat Pak, sehat selalu Pak. Kita saya pegang dulu Pak. Saya selamat dulu Pak. Selamat dulu. Oke, Bapak lihat. Ucapannya apa Pak? Ucapan untuk bangsa ini, ucapan untuk Bapak. Boleh nggak Pak? Apa itu? Harapannya. Harapan untuk kita semua. Ya. Di hari ulang tahun. Di hari ulang tahun. Iya. Ya. Mudah-mudahan hukum ke depan lebih dirasakan keadilan dan kebenarannya itu aja. Oke, luar biasa. Selamat ulang tahun sekali lagi Pak Ugro Seno, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Ketua kami Jokowi, Bung Rasman Arif Nasution. Selamat malam, Bung Ran. Luar biasa. Anak muda dikit nih. Oh iya, keren. Topinya keren, bajunya keren.
Oke. Saya lanjutkan pengacara RRT Roy Rismontiva, Bung Refli Harun. Terima kasih dibilang RRT ya, Roy Rismontiva. Nah, 3. Kenapa? Udah, gitu aja. Oh. Kenapa kok terima kasih RRT? Iya, karena kan ada klaster 1, klaster 2. Jadi saya khusus Roy Rismontiva. Jadi 3 orang ini 3 serangkai yang tidak dipisahkan. Jadi tidak boleh ada yang ditonjolkan, ada yang ditenggelamkan. 3-3-nya harus menonjol. Oke. Ah, begitu. Tritunggal, bukan dua tunggal. Tritunggal gitu ya. Oke, baik. Oke. Ini buat saya nih. Iya, tapi jangan dibawa pulang. Pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Bung Rifai Kusumanegara. Selamat malam, Bung Rifai. Siap. Oke. Siap. Ini saya mau bikin pantun. Ini terakhir di Oke. Sebentar, boleh. Ya, silakan. Dia bikin pantun tapi colongan. Sudah menit terakhir bikin pantun untuk Roy Suryo. Nanti saya akan bikin pantun buat dia. Oke. Saya juga bikin pantun buat Bang Roy. Kita tunggu nanti. Baik. Ini punya Mas Roy itu. Oke. Silakan Mas. Terima kasih. Hadir bersama teman-teman mahasiswa. Ya. Ini enggak ramai seperti biasa karena mungkin sudah siap-siap terawih tapi ternyata baru besok. Kecuali yang PP Muhammadiyah ya. Malam ini sudah terawih, besok kalau yang lain mungkin besok baru terawih. Hadir bersama teman-teman mahasiswa, budayawan Bung Muhammad Sobari. Pak Sobari, selamat malam. Luar biasa semangatnya. Dan juga Ketua Umum Jokowi Mania, Jokman. Bukan Jokowi Mania, Jokman ya. Nanti silakan jelaskan singkatannya. Jokman Nusantara Bersatu, Bung Andi Azwan. Jadi Jokman itu adalah Jokman itu? Jokowi's man. Jokowi's man. Oke, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bang Andi Azwan. Oke. Bukannya rumah juang Prabowo Gibran kemarin itu. Pernah begitu? Beda itu lagi, adalah induk dari semua relawan di dalamnya. Berarti. Oh, Jokowi's man jadi Jokman. Oke, baik. Baik, saya langsung ke Mas Roy, Pak Ugro mungkin belakangan, Bung Refli. Kemarin konferensi pers panjang lebar, salinan sudah didapat, betul ya? Ada 3 betul? Apanya? Salinan ijazahnya? Salinan ijazahnya sementara 3. Kita masih nunggu 2 lagi. Jadi yang pertama di KPU DKI Jakarta. KPU DKI Jakarta. Ya, itu lalu untuk kemudian, tahun 2014-2019. Untuk gubernur waktu itu? Ya, untuk gubernur. Nanti bukan KPU pusat yang 2014-2019. 2 berarti itu ya? Ya, itu untuk yang presiden. 2019 1. Ya. Terus kemudian yang pertama? Yang berikutnya itu yang ketiga. Itu yang KPU DKI yang tahun 2012. Oke, jadi 2012 dapat, 2014 dapat, 2019 dapat. Ya, tapi uniknya. Oke, makanya saya mau tanya, apa yang bisa disampaikan di situ? Oh boleh, uniknya gini, kalau boleh bisa ditayangkan. Oke. Jadi artinya coba kita bandingkan. Ada yang aneh di sini. Sama-sama dari orang yang sama-sama dari institusi yang sama. Tapi untuk KPU pusat 2014 dan 2019 itu ada perbedaan yang signifikan. Kita coba tayangkan, nanti saya akan bisa bilang ini untuk yang 2014 atau 2019. Jadi yang ada perubahan, yang ada perbedaan signifikan adalah adalah ukurannya antara perbandingan antara 2014 dan 2019. Oke, saya ulangi lagi. Jadi 2012 itu waktu Pilgub DKI. Ya, itu sama dengan 2014. Oke. Penandatangannya juga sama. Oke. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Oke. Untuk yang 2019 penandatangannya Dr. Budiadi. Oke. Nah, kalau yang 2019 mohon bisa ditayangkan salah satu lah. Pokoknya 2019 boleh, 2014-nya boleh. Salah satu boleh, salinan. Ya. Silakan. Nanti akan saya jelaskan ada yang unik dan ada yang lucu dan itu tidak seharusnya terjadi. Nah, ini bukan. Ini adalah yang kemarin nggak apa-apa karena itu sudah terlanjur tayang. Atau yang mana? Enggak apa-apa, kita geser aja. Ya, ini adalah yang kemarin pada saat kita press conference dan Mas Refli dan kawan-kawan, saya boleh berdiri ya. Jadi ini ada yang aneh. Ini salinan, Mas? Ini bukan salinan. Ini yang ditayangkan pada saat gelar perkara, pada saat press conference tanggal 22 Mei di Barreskrim. Apa yang tadi dulu ya? Yang tadi dulu nggak apa-apa. Jadi itu menunjukkan tayangan atau salinan yang fotokopi yang terlipat saja kok
berani-beraninya ditayangkan sebagai sebuah hal yang resmi. Yang Tapi tadi- kalau enggak, yang salinan aja deh. Ya. Oke, kita tunggu. Gak apa-apa, terserah apapun yang mau ditampilkan. Pokoknya kita. Oke, nih Mas. Nah ini adalah salinan pada tahun 2014. Oke. Perhatikan baik-baik. Bentar, Ya. udah hafal ya Pak? Saya nggak lihat ada tahunnya, Pak. Hafalnya karena lihat siapa penanda tangannya. Oh oke. Ya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Kan Ya. sama dengan 2012. 2012 sama posisinya yang berbeda. Oke. Capnya berbeda. Teman-teman coba perhatikan jarak antara tulisan lahir ini dengan pinggir sini dengan jarak antara tulisan ini dengan pinggir ini, Mas Aiman. Kemudian jarak kalau saya, Mas Aiman, selaku lulusan UGM asli, ya asli. Saya langsung lihat ini salinan ini harusnya kalau KPU melakukan autentifikasi, jadi bahkan juga identifikasi, harusnya ditolak ini. Nggak bisa diterima begitu. Karena ini tidak sesuai ukurannya ijazah. Ini ijazah yang sudah tereduksi cacat ukurannya. Ini tidak sesuai ukuran ijazah sebenarnya. Ukuran ijazah sebenarnya itu memang betul ukurannya lebih gede A3. Tapi setelah dikecilkan itu harusnya proporsional. Kalau boleh Mas Aiman, kita tampilkan yang 2019. Bentar, nanti bentar. Iya. Oke, kembali dulu sebentar. Yang 2014. Ini 2019. Ya oke. Nggak, Apa tadi bedanya? saya mau bahas sedikit tadi. Saya mau tanya Ya. karena saya belum masuk ke logika saya. Oke. Boleh nggak geser tadi yang sebelumnya? Yang tadi sebelumnya. Kita bandingkan. Pertanyaannya begini Mas. Nah, ini posisi ini aja udah beda. Iya oke gini. Kalau posisi kan fotokopi bisa aja geser kanan geser kiri. Nggak boleh. Nggak, bukan maksudnya begini. Si tukang fotokopinya dia agak geser kanan, nggak bisa dari, ini logika sederhana loh. Iya. Nggak bisa dilihat dari hasil fotokopian. Gini Mas, posisi geser kanan kiri boleh, tapi tereduksi nggak boleh. Maksud tereduksi? Ini kan tereduksi, ini jadi besarnya bukan jadi 4 persegi panjang. Ini perbandingannya kalau bendera ini ukuran 3 kali 4. Oke, jadi proporsinya ini 3 ke bawah, 4 ke sana. Ya. Jadi ini 4 persegi panjang yang pendek. Coba yang 2019. Oke, silakan. Nah, beda nggak? Ini lebar, ini yang benar. Ini ukuran ijazah sebenarnya. Artinya dia lebar. Bagaimana ini kan ukuran saja kok. Nanti ada dulu yang bukan berbeda orang UGM nggak ngerti, Anda nggak ngerti. Kan Anda aneh. Nah, ini jangan asal ngomong lah. Saya bukan asal ngomong. Asal ngomong. Oke. Asal ngomong. Nanti ya. Bang Ade, bentar. Ukuran Kita ini dengarkan. krusial. Kalau ukurannya tidak sesuai, Mas Aiman, harusnya begitu kita terima gambar, terus ukurannya jadi melebar. Ini ukurannya sebenarnya. Terus tadi mengkerucut. Harusnya nggak boleh diterima. Pasti harusnya KPU bilang, ini ukuran ijazahnya nggak sesuai. Formanya nggak sesuai. Kembalikan dulu. Nggak bisa diterima. Kok bisa diterima? Ini benar. Tapi ada yang tidak benar di sini juga. Yaitu apa? Yaitu di sini nggak ada tanggalnya. Kalau yang tadi 2014 ada? Masih nggak ada juga, tapi itu sebelum berlaku. Undang-undang tentang keadministrasi pemerintah belum berlaku. Tahun berapa itu? Itu 2014 Oktober. Oke. Jadi baru tahun itu. Tahun ini harusnya, jadi ini sekaligus jawaban saya. Ada juga beberapa termul yang mengatakan, itu Roy Suryo legalisasinya juga ada tanggalnya. Iya, belum 2014. Kalau setelah 2014, 2019 harusnya ada tanggalnya. Dan ini melanggar Undang-Undang Sistem Pemerintahan, Undang-Undang tahun 2014 yang dikukuhkan pada bulan Oktober. Undang-undangnya nomor 30 kalau saya nggak salah. Ya pertanyaan Anda kok aneh bisa lolos Iya, 2 kesalahan besar. legalisir seperti yang ini? ini Oke. kesalahannya tidak ada tanggalnya. Yang tadi kesalahannya adalah ukurannya tereduksi. Sehingga harusnya cacat. Oke, sebentar. Harusnya ini Kita bicara tidak soal diterima. ukuran dulu ya. Ada yang mau? Ya, silahkan. bicara? Kalau ada yang punya Soal ukuran? komentar. Oh, Bang Andi, oke silakan. Ya, makasih. Kalau mau ke depan nggak apa, Bang Andi? Ya, kita ketahui ya bahwasanya Kita dengarkan 2014, apa alasannya. 2014 itu fotokopi karena belum ada silon, ya, diupload gitu loh. Silon itu sistem informasi calon. Sistem informasi calon, ya. Jadi kan Dan itu sistem karena dimasukkan, fotokopi harusnya itu kan presisi. pasti artinya semuanya kan presisi tuh. Kalau dimasukin di silon, ya kan? Karena kan ukurannya pun juga dia ditentukan untuk masukin di silon. Tapi kalau 2014 itu belum ada silon.
Nah, itu apa fotokopi. bedanya? Artinya benar tadi Bang Aiman tadi. 2014 ya, kita geser dulu. Oke, Ini kan Pak, penjelasannya 2019. apa? Ini kan Bu Datin Kok bisa mengerut 2019. tuh penjelasannya apa? Oke, ini 2014. Ini 2014. Nah, makanya kan agak berbeda. Nah, Kita nggak reduksi. boleh. Karena ini adalah Ntar, fotokopi. Mas Roy. Jadi gimana? Kenapa tidak simetris? Proporsi beda misalnya? Kenapa? Iya, karena Fotokopinya begini, rusak karena kan? kalau silon itu proporsi kan udah ditentukan ukurannya. Kalau mau di-upload. Bang Aiman kan pernah jadi calon. Iya, juga, kan? iya. Kan dia ada lewat silon juga kan? Iya, lupa saya. Tapi Iya, lewat ada silon juga format itu. khususnya. Ada format khusus untuk itu. Makanya ini agak berbeda 2014 kalau dilihat ini kan ini fotokopi. Gitu loh. Ya. Itu poinnya sebetulnya di situ. Ya. Perbedaan 2014 2019. Nah, kalau saya melihat yang di sini yang dikatakan tidak ada yang namanya tanda tangan. Saya mau tahu juga di 2012 ada nggak tanda tangan? Kan dibilang kan 2014 kan? Jadi ntar, ini 2014 ini manual. Manual. Jadi fotokopinya proporsinya rusak gitu beda. ya? Berbeda proporsinya. Dan dia 2019 proporsinya juga lebih ada. rapi karena ada format khusus untuk itu. mengupload. Mas Andi Aswan. Kalau nggak bisa masuk. Bentar, Mas Roy, Andi, bentar. berarti fotokopinya rusak ya? Bisa ngecilkan ukuran tuh? Gimana? Maksudnya Gini, kecil. Gimana ceritanya Mas fotokopi rusak? Kalau ngecilkan ukuran itu tetap proporsional, Mas. Mas Aiman mau nggak cetak foto tapi tiba-tiba jadi mengkerut? Mau nggak? Jadi Bang Roy ini jadi tukang fotokopi sekarang. Saya Ya kan? mah ahli fotografi. Nah, fotokopi beda kan? Memang lo Ya prinsipnya beda. sama. Jadi begini. Prinsipnya sama. Lah ini Kan ini bisa ada mengerut tuh dua, gimana? ada 2014. Prinsipnya 2019. mengerut tuh gimana? Kalau silon kan sudah jelas. Enggak, saya sebentar. bilang. Nggak masuk. Sebentar, Mau kita silon, coba. nggak ada hubungannya. Ini 2014 lebih kecil, 2019 coba kita lihat. Bukan lebih kecil, Mas. Mengerut. Ini tuh proporsif. Ini ukurannya coba. Ini ukurannya berapa? Ini ukurannya kira-kira 4 kali Ini 6. sesuatu hal yang nggak masuk akal untuk membicarakan masalah ukuran. Jadi Masuk akal bagi yang punya Bagaimana akal. masuk akal ukuran ini fotokopi? Mungkin nggak Orang masuk aja akal bisa bagi yang nggak nge-reduce punya akal. fotokopi karena apa? Misalnya Ada yang terlalu besar. ada yang atau dibandingin terlalu nggak? pendek. 2014 2019 nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ada 2 layar nggak bisa tampil ya? Saya coba bisa 2 layar nggak? Gini. 2014. Bikin 2 layar. Bang. Karena kelihatan dari tulisannya kan. Coba yang 2014 coba tulisannya Pengaman. sebesar apa? Ini kan hasil fotokopian sebenarnya kan. Bukan persoalan ijazah yang asli yang difotokopi kan bisa saja lari-lari itu kan tidak bisa ukurannya juga Bung Aiman. Ketika kita berbicara ini berdebat ini nggak ini karena memang berbeda ini. Ini sama ini, dah. Oh ini maksudnya Anda mengatakan angkanya Ini kan jadi mirip. mengerut gini. Ini kan jadi mengkerucut. Ini kalau orang waras lihat. Iya, kalau orang waras lihat. Tapi kalau orang nggak waras nggak kelihatan kalau ini error. Itu aja udah. Ini loh Mas, ini tingginya mungkin boleh sama. Ukuran kanan kiri ini mengerucut. Oke, ini perbandingannya. Ya. Tapi begini Mas Roy, kan itu kan optik ya di fotokopi. Kan bisa diperkecil, bisa diperbesar. Betul, Diperkecil itu mengecil keseluruhan secara proporsional. Karena ini adalah fotokopi. Ya. Ini nggak proporsional pengecilnya. Tidak proporsional. Coba lihat. Coba lihat. Namanya 2019 itu pasti proporsional karena sudah ditentukan. Enggak masalah. Formatnya sudah ada. Intinya bicara ini nggak kecil, sah harusnya. Panjang, kecil, panjang. Ini nggak substansi bicaranya. Iya. Ya kalau kita mau lihat di sini, yang dikatakan di sini, yang Ini itu adalah nggak yang sah namanya. harusnya. Ini mengerucut, ijazahnya yang dilegalisir. Iya. Ini ada yang dilegalisir saya dan mau tanya. asli. Ya. Silahkan. Jadi tidak ada bicara masalah-masalah itu. Sebentar, kalau saya tanya, kalau 2019 ini dikecilkan katakanlah sepersekian persen dari seperti Tetap ini. proporsional. Beda dengan ini. Ini tidak proporsional. Anda menggunakan alat? Iya. Jadi ini ukurannya ini kira-kira perbandingannya 9 dibandingkan dengan 4. Kalau ini 4 bandingkan dengan 3. Ukuran itu loh. Jadi kan ada yang lebar. Kalau dengan mata agak susah ya. Kalau mata tidak profesional nggak bisa lihat. Oke. Nah, Jadi gini, itu ini aja saya ya. jelaskan ini, saya jelaskan. Ya. Maksudnya Mas Roy. Jadi ini besar, ini kecil. Ya. Tidak sesederhana mengecilkan yang besar gitu kan. Betul. Tetapi ketika dikecilkan pun maka proporsinya juga berbeda antara 2014 dengan 2019. Iya. Anda sudah melakukan itu dengan menggunakan alat. Saya ukur. Boleh? Ukurannya yang satu 3:4, yang satu ukurannya kayak 6:9. Dengan menggunakan alat apa itu? Dengan menggunakan Software apa? ada perspektif, ada programnya Pakai perspektif penggaris. sama. Pakai penggaris. Apa? Mau pakai penggaris juga boleh. Terus pakai apa? Kalau nggak bisa IT pakai penggaris juga boleh. Coba pakai apa?
Alatnya namanya apa? Ayo. Pokoknya begini. Kalau dia belum latihan belum bisa nanti pakai VCD face. Ada alatnya itu. Emang. Iya toh? VCD face, ArcNet, FaceNet gitu kan. Pasti itu gitu loh. Yang paling intinya, paling intinya. Udah. Oke, ya kan saya sudah jelaskan tadi, ya ini adalah silon dan yang nggak ada hubungannya mau silon mau sinom. Jadi kalau dikatakan itu nggak ada ini adalah yang sudah diberikan oleh KPU RI dan ini diterima oleh KPU RI, artinya ini sudah sah. Apalagi yang mesti diperbincangkan, apalagi yang mesti diperdebatkan. Yang saya menarik buat saya kalau bicara itu intinya adalah yang dikatakan ada legalisir. Ketahuan. Ya, karena saya tahu legalisirnya beliau juga tidak mempunyai. Ini kan dengerin juga kan? Nggak mempunyai yang namanya tanggal, bulan, tahun. Itu saya punya. Loh ya punya, saya bisa saya tunjukkan juga. Saya bisa tunjukkan, izin Mas Roy ya. Oke, kapan tunjukkan nanti? Ada? Ada. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Bersuara. Oke.